ya. Tapi sesuai dengan Al-Quran dan hadis, bid'ah hasanah namanya. Tapi ada bid'ah dolalah, nggak pernah dikerjakan Nabi, nggak ada dalil, bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Itu namanya bid'ah dolalah. Mana contoh bid'ah dolalah? Seperti orang sembahyang di kubur, atau menjadikan tangan kuburan sebagai jimat. Nah itu bid'ah dolalah itu, ya. Tapi kalau bid'ah hasanah banyak contohnya. Maulid dia bukan sekedar bid'ah hasanah, ada dalilnya. Nah nanti kita akan bahas insyaallah, ya. Yang kedua nanti kita akan bahas apa tanda seseorang disebut nabi. Nah ini penting untuk diketahui. Kira-kira orang itu kalau disebut nabi apa tanda-tandanya, ya. Kemudian yang ketiga, mengapa kita diminta mencontoh nabi? Nah ini nanti ada 8 alasannya. 8 alasan kenapa kita diminta mencontoh Rasulullah. Sekarang tuh orang memperingati Maulid, tapi mereka tidak mendapatkan esensi dari peringatan itu. Ya mungkin sekedar makan-makan ginamu bayi, tidak lebih daripada ya. Nah kita alhamdulillah petang ini kita memperingati Maulid dengan cara belajar agama, ya. Kemudian yang terakhir, yang keempat, nanti kita akan belajar perkara apa saja yang harus kita contoh dari Nabi kita. Nah 4 ini yang akan kita bahas insyaallah. Suara saya kedengar? Dengar, lagi belum sembuh soalnya. Masih masih serak-serak basah. Lah 2 minggu. Oke, kita masuk yang pertama. Apakah Maulid Nabi bid'ah? Ini kita jawab, ya, langsung aja kita jawab. Maulid Nabi tidak bid'ah. Mana dalilnya Ustaz? Dalil yang pertama. Dalil yang pertama yang menunjukkan Maulid Nabi tidak bid'ah, yaitu ketika Abu Lahab, ya. Sebelumnya ada paman Nabi. Paman Nabi itu namanya Al-Abbas. Al-Abbas ini 2 beradik sama Abdullah. Al-Abbas namanya. Di Sahih Imam Al-Bukhari, hadisnya sahih. Beliau bermimpi bertemu dengan Abu Lahab. Kenal sama Abu Lahab? Tahu ya? Kan kenal. Kalau kenal takut ditanya gimana kenal. Abu Lahab orang yang jelas-jelas divonis masuk neraka. Jadi menariknya Bu, dalam Al-Quran itu memang ada orang-orang yang jelas masuk neraka. Siapa lagi contohnya? Fir'aun. Fir'aun itu udah jelas masuk neraka. Qarun itu udah jelas masuk neraka. Kaki tangannya Fir'aun namanya Haman, itu juga masuk neraka. Kemudian yang terakhir yang ini tadi, Abu Lahab dan istrinya. Abu Lahab, istrinya siapa namanya? Mau dengar tak? Kalau di surah Al-Ahzab cuma disebutkan wa mar'atuhu, dan istrinya. Tapi ahli tafsir mengatakan istri Abu Lahab itu namanya Ummu Jamil. Ummu artinya ibu, Jamil artinya cikal. Jadi memang orangnya Abu Lahab dan istrinya ini satu ganteng, satu cikal. Tapi semuanya tidak berguna karena mereka memusuhi Islam. Nah, turun satu surah khusus terkait dengan Abu Lahab yang menceritakan bahwasanya Abu Lahab itu dijamin masuk neraka. Tabbat yada Abi Lahabib wa tab, celaka kata Allah. Kedua tangan Abu Lahab, celakalah dia. Kemudian ayat yang kedua apa? Tabbat yada Abi Lahabib wa tab ma auna. Ya, tidak berguna kata Allah, anhu maluhu wa ma kasab, harta dan apa yang dia usahakan. Yang dia usahakan termasuk anaknya. Jadi orang kalau nggak punya iman Bu, memang macam nih, hartanya akan sia-sia, anak beranaknya juga akan sia-sia. Saya dia akan dimasukkan ke neraka. Nah ini kan artinya dia sudah divonis oleh Allah masuk neraka si Abu Lahab. Wa mra'atuhu hammalatal hatab, istrinya
kemana-mana membawa kayu bakar. Nah ini sebenarnya bisa dua makna. Bisa makna yang sesungguhnya, dia bawa kayu bakar, ditaruh di jalan yang dilalui Nabi supaya kaki Nabi celaka. Jahat orang ini, laki lah macamnya, bini lah macamnya. Jadi suami istri memang ini suami istri yang gak bagus. Ada yang mengatakan kemana-mana dia bawa kayu bakar, ini bukan makna sesungguhnya, tapi bahasa kiasan. Apa maksudnya? Suka ngomporin orang. Jadi dia mengadu domba orang untuk memusuhi Rasulullah, dijelek-jelekannya Nabi Muhammad, padahal itu keponakan dia, Bu. Nah inilah berbahayanya orang kalau nggak punya iman. Orang kalau nggak punya iman, orang tua bisa jadi musuh. Orang kalau nggak punya iman, suami istri jadi musuh, anak jadi musuh, apalagi orang yang hubungannya lebih jauh. Maka penting kita punya iman ini, Bu, supaya kita tidak memusuhi orang lain. Fi jidha hablum min masad. Nanti gara-gara inilah kata Allah, di akhirat di lehernya hablum min masad. Dia disiksa dengan rantai dari api neraka lehernya. Maka berbahaya sekali kalau kita suka ngomporin orang. Jangan suka manasin orang, jangan suka memprovokasi orang lain, mengadu domba orang, jangan. Nah, Abu Lahab ini karena dia sudah divonis masuk neraka, dalam mimpi tadi dia bercerita ke saudaranya yang bernama Al-Abbas. Kata dia bahwasanya setiap malam Senin azabnya diringankan Abu Lahabnya. Kenapa diringankan? Dia pernah berbahagia dengan kelahiran Nabi. Jadi saat Aminah hamil besar, dia ngomong sama budaknya yang bernama Thuwaibah. Abu Lahab punya budak namanya Thuwaibah. Wahai budakku, kata Abu Lahab, kamu temani ipar saya, adik saya yang bernama Abdullah, suaminya dari Aminah, bapaknya Nabi Muhammad, itu sudah meninggal dunia. Kamu tolong dia, kamu urus dia, nanti kalau sudah lahiran cepat kabarin saya. Dan benar, setelah lahiran si Thuwaibah ini langsung bergegas menuju rumahnya Abu Lahab. Wahai tuanku, keponakanmu sudah lahir. Senang Abu Lahab. Saking senangnya, Masya Allah, detik itulah dia bebaskan budaknya tadi. Wahai Thuwaibah, mulai hari ini kamu tidak lagi menjadi budak saya. Gara-gara itulah azab kuburnya diringankan. Jadi jangan dikira Abu Lahab itu jahat terus. Dan kapan dia mulai jahat Abu Lahab? Bu, kapan Abu Lahab mulai jahat sama Rasulullah? Sejak Nabi diangkat jadi Nabi, umur 40 tahun. Dari Nabi masih kecil, masih bayi, bahkan sebelum Nabi lahir, sampai Nabi 40 tahun, dia tak pernah jahat sama Nabi. Baik luar biasa. Dia baru jahat ketika dia marah dengan Rasulullah, mengumpulkan Bani Hashim, mengajak mereka untuk masuk Islam. Dia bilang saat itu kepada Nabi Muhammad, tabban laka ya Muhammad, celaka kamu wahai Muhammad. Langsung di detik itu juga dijawab oleh Allah, tabbat siyada Abi Lahab wa tab. Nah itu sejarahnya. Pelajaran berikutnya buat kita nih, Bu. Kalau menilai orang jahat, jangan nilai jahat terus. Pasti orang itu punya sisi kebaikan. Begitu juga dengan kita. Jangan menganggap kita sudah soleh, sudah soleha, sudah baik. Kita nggak pernah tahu akhir hayat hidup kita, Bu. Oleh karena itu penting kita memandang orang, ini sering saya sampaikan, jangan dengan tatapan husnuzon, tapi dengan tatapan, jangan tatapan suuzon, tapi dengan tatapan husnuzon. Kuncinya di mana, Ustaz? Bersihkan hati. Orang kalau hatinya bersih, Bu, ahli maksiat yang ditimuknya kebaikan. Kalau hati kita bersih. Tapi orang kalau hatinya kotor, ahli ibadah yang ditimuknya keburukan. Ya kalau ada orang sinis nengok orang lain, busuk hati itu. Tapi sebaliknya, orang kalau hatinya bersih, nengok misalkan ada siapa misalnya orang korupsi lah misalnya, kita melihatnya dengan tatapan husnuzon. Oh mungkin lagi belum tahu ilmunya. Sudah tahu Ustaz, oh mungkin lagi hilaf. Ya, ada hilaf dah Ustaz, lupa kalau nah kan banyak kita mencari sisi positifnya. Nah ini penting nih, Bu, bersihkan hati kita
supaya kita melihat orang lain itu tidak yang kita lihat keburukan. Istri kalau hatinya busuk, nengok lagi ya salah terus. Ibu salah terus dan nengok lagi. Hah? Salah. Kami laki-laki ini ada benar. Jangan kayak kami salah. Kami benar pun tetap salah itu, apalagi memang salah. Masya Allah ya. Ayo ya. Nah, jadi Abu Lahab hadisnya sahih ini Bu. Jadi kalau orang nanya mana dalil ikat maulidnya, dan ini berdalil dah. Ini dalilnya. Abu Lahab diringankan azab kuburnya gara-gara berbahagia dengan Nabi. Yang gara-gara inilah ada seorang ulama namanya Al-Hafiz Imam Syamsuddin Ad-Dimashqi. Beliau orang Damaskus, Syria. Ya. Beliau menulis sebuah kitab judulnya Mauridus Shadiq fi Maulidil Hadi. Yang beliau tulis itu syair. Dalam kitab itu beliau mengatakan idza kana kafira, kalau ada orang kafir kata beliau, Abu Lahab maksud beliau ini. Ja'a damuhu, jelas-jelas tercela dalam Al-Qur'an. Wa tabbat yadahu fil jahimi mukhallada, dan dia nanti akan masuk neraka jahim selamanya, Pak Bu, ya. Ata annahu fi yaumil itsnaini daima, setiap hari Senin yukhaffaf anhu lisururi bi ahmada, azab kuburnya diringankan tadi. Lalu kata Imam Syamsuddin, kalau orang kafir yang jelas saja tercela macam ya, azab kuburnya diringankan, berbahagia menyambut kelahiran Nabi, maka bagaimana dengan kita? Hamadzan nabil abdil ladzi kana umruhu bi ahmada masrura wa mata muwahhida. Jadi kita memperingati Maulid Nabi itu sebenarnya karena kita berbahagia punya Nabi yang seperti itu. Ya. Ibu senang tak punya Nabi Muhammad? Senang. Lebih senang punya Nabi Muhammad atau senang sama suami ibu? Hah? Enggak, yang saya tanya yang mana yang lebih senang? Nabi. Suami? Nabi. Ya. Kata Rasulullah, nih ya. Kata Rasulullah, kita tidak akan dianggap beriman sampai Nabi lebih kita cintai, melebihi orang tua kita, melebihi anak kita, melebihi pasangan kita, bahkan melebihi diri kita sendiri. Tidak akan beriman kita sampai kita mencintai Nabi Muhammad. Ya, oke. Lanjut dalil yang pertama. Dalil yang kedua yang menunjukkan Maulid Nabi tidak bid'ah. Ibu 10 Muharram kemarin puasa udah? Puasa apa namanya? 10 Muharram kemarin puasa apa namanya? Kalau 9 Zulhijjah puasa Arafah. 10 Muharram Asyura. Puasa ada? Puasa ya, ada yang puasa ada yang enggak. Karena memang tidak wajib. Ya, puasa Asyura itu bisa mengampunkan dosa 1 tahun. Kalau Arafah 2 tahun. Ya. Kenapa kita puasa Asyura? Nah, ini pertanyaan penting nih, Bu. Saat Nabi hijrah ke kota Madinah, Nabi mendapati orang Yahudi di kota Madinah itu mereka berpuasa pada hari Asyura. Jadi orang Yahudi juga puasa, Bu. Pada hari Asyura mereka puasa Asyura. Lalu Nabi nanya, kalian kenapa puasa? Orang Yahudi tadi mengatakan, hadza yaumun azim, ini hari yang besar. Kenapa hari yang besar bagi mereka? Wa huwa yaumun najjallahu fihi Musa. Hari Allah selamatkan Nabi Musa bersama Bani Israel menyeberang dari Mesir ke Palestina. Itu kejadiannya 10 Muharram. Nabi Musa membelah lautan dengan tongkatnya 10 Muharram. Wa alraqa ala Fir'aun, dan Fir'aun mati 10 Muharram. Ikut tenggelam kan? Setelah dia dipukul lautnya terbelah, Fir'aun ngejar di tengah laut, dia dihimpit oleh gelombang yang besar, mati di tengah laut. Itu Fir'aun, ya. Terus gara-gara itulah orang Yahudi bersama dengan Nabi Musa setiap 10 Muharram puasa Asyura. Maka Nabi Muhammad mengajak kita juga berpuasa Asyura. Ya, 10 Muharram. Ya, sebagai ungkapan rasa syukur. Matinya Fir'aun itu nikmat.
matinya orang jahat itu nikmat, Bu. Karena dengan kematian orang yang zalim berhenti kezaliman. Nah, kalau di Indonesia ini siapa yang zalim? Ada tidak? Jangan nyebut nama, bahaya. Suatu saat meninggalnya orang zalim, kalaupun ada di Indonesia ya, meninggalnya orang zalim, maka itu adalah nikmat. Tapi tidak ada nikmat yang lebih besar kecuali nikmat dilahirkan Nabi Muhammad. Nah, dalil ini yang dipakai oleh Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, yang lebih dikenal dengan Imam As-Suyuti. Beliau menulis sebuah kitab judulnya Al-Hawi lil Fatawi. Dalam kitab itu kata beliau, inilah dalil boleh mengulang kejadian besar itu setiap tahun. Nah, lahiran Nabi Muhammad kan kejadian besar, boleh kita peringati setiap tahun, sebagaimana kita puasa Muharram itu setiap tahun, Bu. Puasa Asyura itu. Ini dalilnya. Yang kedua ya, yang ketiga, Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti tadi, atau yang lebih dikenal dengan Imam As-Suyuti, mengatakan dalam maulid itu ada 5 biasa isinya. Nah, ini silakan dicek orang yang maulid itu ada tidak 5. Pertama, dalam maulid ada bacaan Al-Quran. Ada tidak biasanya? Ada. Kalau kita dengar ceramah maulid itu biasanya dimulai dengan tilawah. Ya. Kemudian dalam maulid ada bacaan doa. Ada tidak? Ada itu biasa ya. Pun di awal ada beberapa ustaz berdoa. Yang ketiga, dalam maulid ada cerita tentang hidup Nabi. Ada tidak? Ada. Bagaimana cara beliau berumah tangga, cerita beliau lahir, dan seterusnya. Yang ketiga. Yang keempat, dalam maulid ada silaturahim. Ada tidak? Ada. Kalau tidak ada maulid, kita mungkin tidak ketemu kayak tetangga di masjid. Iya, tapi dengan adanya maulid, kita bisa silaturahim dengan keluarga, dengan tetangga, ya, dengan mungkin juga dengan guru-guru kita, alim ulama. Ada nilai silaturahim. Dan yang terakhir, yang kelima, kata Imam As-Suyuti, dalam maulid itu ada makanan yang dihidangkan, minuman yang dihidangkan. Ada tak? Ada. Kita orang Bangka nganggung. Budaya sepintu sedulah. Cuma sekarang banyak berubah. Tidak ada sepintu sedulang lagi, sepintu serantang, sepintu sekotak. Kemarin dia hitam sepintu seasoy. Pakai kantong asoy bawa makan. Masya Allah ya. Tapi mestinya kita lestarikan budaya itu. Cuma kemarin waktu saya ceramah semalam di Masjid Haji Bakri, ketua masjidnya bilang, dah hal Ustaz, karena orang tak semuanya sanggup beli dulang. Kalau beli kata saya. Nah itu ya, oke. 5 ini baik semua kan? Baik. Baca Quran baik, baca doa baik, mengulang kisah Nabi baik, silaturahim baik, makan makanan baik, sepintu sedulang itu baik. Di mana letak bid'ahnya? Nah, makanya berhenti, ibaratnya kalau ada orang yang menuduh kita bid'ah memperingati Maulid Nabi, kita cukup katakan lana a'maluna walakum a'malukum. Jangan lakum dinukum waliyadin. Kalau lakum dinukum waliyadin untuk orang kafir, orang non muslim, orang kafir. Tapi untuk sesama muslim kita cukup katakan, ika yang nak maulid jangan nuduh kami bid'ah. Kami yang maulid tak akan menyalahkan kalian yang tidak memperingati. Cukup kita berlomba, siapa nanti di hadapan Allah yang amalnya yang terbaik. Nah ini dalil yang ketiga. Dalil yang keempat, maulid tidak bid'ah. Nabi itu sering puasa Senin Kamis. Saat beliau ditanya, ya Rasul, kenapa antum puasa Senin Kamis? Satu alasannya yang kemarin sudah pernah kita bahas, karena Senin Kamis amal disetor ke Allah mingguan. Ada amal yang disetor harian, subuh ke apa kemarin? Asar. Pikiran libur. Oh, apa? Iya. Kayaknya kabelnya nggak usah ada mic deh. Nah, minta mic. Nah, makasih banyak. Biar orang luar dengar. Karena kajian di sini, masya Allah, Bang. Sesuai lihat benar. Iya. Lanjut kita. Mana? Ada amal kita disetor mingguan, harian, subuh dan asar. Ada amal kita disetornya
Senin, Kamis. Ada amal kita disetornya tahunan. Bulan apa kemarin? Tahun depan bulan Sya'ban. Bukan Ramadan, Sya'ban Bu. Ya. Dan yang terakhir, amal kita nanti disetor ke Allah saat kita berdiri pada hari kiamat di padang mahsyar. Nah, alasan kedua, kenapa Nabi sering puasa Senin Kamis? Khusus hari Seninnya, Nabi mengatakan, "Dzaka yaumun wulidtu." Itulah hari aku dilahirkan. Jadi beliau memperingati hari lahirnya dengan puasa sunnah. Ini dalil Maulid. Jadi boleh kita memperingati Maulid Nabi dengan mengadakan banyak kegiatan yang baik-baik tadi. Itu waktu nganggung 1000 dulang atau berapa dulang tadi, ya boleh. Karena memang dalam Maulid itu kita mengulang banyak kebaikan, ya. Nabi memperingati hari kelahirannya dengan puasa. Wa yaumul itu hari Senin itu kata Nabi, hari aku diutus menjadi nabi. Jadi Nabi resmi diangkat menjadi nabi itu di hari Senin. Au unzila alayya, dan hari wahyu pertama kali turun ke Nabi. Nah, itulah kenapa Nabi puasa hari Senin. Karena hari Senin itulah hari beliau lahir, satu di antaranya. Memperingati hari lahirnya Nabi dengan berpuasa sunnah. Nah, kita memperingati hari lahir Nabi dengan dengar ceramah. Ya, kayak kita petang nih dengan kajian, ya. Insya Allah Maulid Nabi bukan bid'ah. Terakhir, mana sah dalil Maulid Nabi bukan bid'ah? Quran surah Ibrahim ayat kelima. Ayatnya pendek. Di pertengahan ayatnya ada kalimat wa dzakirhum bi ayyamillah. Ingatkan orang-orang wahai Muhammad kata Allah dengan hari-harinya Allah. Tapi ahli tafsir menafsirkan bukan bi ayyamillah, bi ni'amillah. Ingatkan orang wahai Muhammad dengan nikmat-nikmat Allah. Kita nih Bu, banyak dikasih nikmat sama Allah. Nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat apa lagi? Nikmat duit, nikmat keluarga, nikmat iman, nikmat Islam. Tapi dari sekian banyak nikmat tadi ada nikmat yang harus kita syukuri, dan ini nikmat yang besar. Lahirnya Nabi Muhammad SAW itu nikmat. Orang sering mengatakan nikmat terbesar nikmat iman, nikmat Islam. Benar dan tidak salah. Tapi jangan lupa, tidak mungkin kita beriman dan berislam dengan baik dan benar kalau tanpa Rasulullah. Nah, inilah dalil-dalil bahwasanya Maulid Nabi bukan perkara bid'ah. Kita masuk ke nomor 2. Apa tanda seseorang disebut Nabi? Ada 7. Banyak sebenarnya, tapi yang kita ambil yang pokok-pokok saja. Yang pertama, tanda seseorang disebut Nabi diberikan irhas sebelum dia diangkat jadi Nabi. Irhas itu apa Ustaz? Kejadian luar biasa yang Allah berikan kepada calon Nabi. Mirip-mirip kayak mukjizat. Bedanya kalau mukjizat setelah diangkat, tapi kalau irhas ini sebelum diangkat. Irhas, ya irhas. Mana contohnya? Saat Nabi masih kecil disusukan kepada seorang wanita. Siapa nama maknya? Mak susu Nabi? Halimatus Sa'diyah. Nama aslinya cuma Halimah. Sa'diyah itu menunjukkan dari mana dia berasal. Dia berasal dari Bani, namanya Bani Sa'ad. Maka dipanggillah Halimatus Sa'diyah. Ibu kalau punya anak perempuan bagus dipanggil nama Halimah. Ya, ini ibu susunya Nabi. Aminah juga bagus. Kalau punya anak laki-laki bagusnya Firdaus. Jangan Fir'aun ya, Firdaus. Oke. Saat disusulkan ke Halimatus Sa'diyah, waktu Nabi sedang main bersama dengan teman-temannya, dada Nabi dibelah oleh malaikat Jibril. Kalau ibu pernah baca sirah tadi, dibelah oleh malaikat Jibril dada Nabi, dan anak-anak saat itu panik melihat itu. Diambil hatinya, dibersihkan malaikat Jibril, dikembalikan lagi ke tempat semula sehingga tidak ada bekas. Gara-gara itulah Halimatus Sa'diyah mengembalikan Nabi Muhammad kepada ibunda Nabi Aminah. Pembelahan dada Nabi tadi itu bukan mukjizat. Apa tadi nama? Irhas. Yang kedua, saat Nabi berdagang bersama dengan pamannya Abu Thalib,
Palestina, Syria sekarang. Sepanjang jalan Abu Thalib melihat pohon dan batu bersujud. Tiap Nabi lewat pohon batu sujud. Tiap Nabi lewat pohon batu sujud. Heran Abu Thalib. Nah, kenapa ini pohon dan batu disujud? Abu Thalib kan belum tahu nih kalau keponakannya bakal jadi nabi. Kejadian itu namanya irhas. Oke. Yang kedua, tanda seseorang disebut nabi diberikan wahyu. Ada wahyu kenabian namanya. Karena wahyu ini banyak jenisnya, Bu. Ada wahyu yang Allah berikan kepada manusia biasa. Seperti Allah pernah berwahyu kepada ibunya Nabi Musa. Yang kemarin kita bahas terkait dengan tipe-tipe orang tua. Jadi Allah pernah berwahyu kepada ibunya Nabi Musa, wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ihi. Kami wahyukan kata Allah kepada ibunya Nabi Musa supaya menyusukan Nabi Musa, lalu menghanyutkan beliau di Sungai Nil. Ada wahyu yang diberikan kepada binatang, semut, gunung, itu Allah pernah wahyukan kepada mereka. Gunung itu jangan dikira makhluk mati, mereka bergerak, mereka berjalan. Itu ada ayat Al-Quran itu. Dan yang ketiga, ada salah satu jenis wahyu itu wahyu kenabian yang hanya diberikan kepada para nabi. Nah, Rasulullah diberikan wahyu, manusia biasa tidak ada wahyu kenabian. Yang ketiga, tanda seseorang disebut nabi diberikan mukjizat. Nabi Daud apa mukjizatnya? Nabi Daud. Nabi Daud apa mukjizatnya? Tidak tahu pulang kita. Bah dikit dan bacanya waktu ini. Ayo. Apa mukjizat Nabi Daud? Suaranya yang merdu. Dan benda-benda keras di tangan Nabi Daud itu bisa dibentuk jadi apapun tanpa perlu dipanaskan. Besi itu nanti yang pakai Nabi Daud baca. Yang kedua, Nabi Sulaiman apa mukjizatnya? Berbicara sama binatang. Bisa berbicara dengan semua makhluk. Sama siapa lagi? Kekayaan dan kekuasaan yang tak pernah diberikan kepada manusia manapun. Jadi kalau ada orang nanya siapa manusia yang paling atau siapa manusia yang paling kaya sepanjang zaman, Nabi Sulaiman. Karena ketika beliau menyelesaikan pembangunan Masjidil Aqsa, kata Nabi Muhammad, Nabi Sulaiman itu minta 3 hal. Pertama, beliau minta hukman yusawifu hukmi, minta hukumnya sejalan dengan hukum Allah, dikabulkan. Yang kedua, Nabi Sulaiman minta mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Beliau minta kekayaan dan kekuasaan yang tidak pernah diberikan kepada manusia manapun setelah beliau. Maka orang yang paling berkuasa dan orang yang paling kaya itu Nabi Sulaiman. Kalau manusia berkuasanya hanya manusia. Nabi Sulaiman rakyatnya, tentaranya, jin, manusia, binatang. Jin itu tunduk di bawah kekuasaan Nabi Sulaiman. Termasuk jin Ifrit. Cerita tentang bagaimana memindahkan istana singgasana Ratu Balqis itu kan. Kata jin Ifrit, saya bisa pindahkan itu wahai Raja Sulaiman sebelum engkau beranjak dari tempat dudukmu. Kata orang beriman yang manusia saat itu, saya bisa pindahkan istana singgasana Ratu Balqis sebelum engkau menedipkan mata. Lebih cepat siapa? Orang beriman. Maka kita tak perlu takut dengan jin-jin itu sebenarnya tidak kuat. Rumusnya ini berlaku nih. Kalau kita takut kayak jin berani. Tapi kalau kita berani kayak jin dan mulia yang takut. Di rumah ibu diganggu kayak jin, dipanggil malam-malam, suami daddy, tidak usah takut, ngapa bilang? Kalau tanya lapar lah, dia tidak usah takut, tidak usah lari. Karena kalau kita berani, mereka takut. Tapi kalau kita takut, mereka berani. Ini rumus ini. Nanti jangan pelik gara-gara ini tanpa pelik. Oh, mana ikat dia kamu tanya? Jangan. Ya, oke. Nabi Sulaiman, Nabi Ibrahim, mukjizatnya apa? Tidak dibakar oleh api. Nabi Musa, tongkatnya berubah jadi ular dan bisa membelah lautan.
Nabi Muhammad apa mukjizat? Al-Quran. Selain Al-Quran, membelah bulan. Bulan itu pernah terbelah. Dan NASA, Badan Antariksa Amerika itu pernah meneliti bulan itu ada garis tengahnya. Semuanya membuktikan bahwasanya apa yang dilakukan Nabi itu benar. Mungkin ada yang nanya, Ustaz, kenapa kok Al-Quran mukjizat Nabi? Saya dulu suka mikir gitu juga. Kok Al-Quran mukjizat Nabi? Kira-kira kenapa jawabannya? Kenapa Al-Quran disebut mukjizat? Suatu saat bisa jadi anak kita, cucu kita tanya, Ma, Nek, ngapa Al-Quran disebut mukjizat Nabi? Apa jawaban? Kita cari di Google. Anak itu enggak mungkin kan kita jawabnya ya kan? Karena ini jawabannya. Nabi kita tidak baca mace, tidak baca tulis. Tidak baca mace, tidak baca tulis Nabi kita. Tapi bukan berarti bodoh. Pintar Nabi kita. Cuma beliau tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Kalau ibu masih ingat cerita tentang wahyu pertama turun di Gua Hira, malaikat Jibril saat itu minta sama Nabi, "Ikra ya Muhammad, baca." Apa jawaban Nabi Muhammad? "Maka Nabi Qori, kau dah baca mace," kata Nabi. Itu ada di Sahih Bukhari. Kalau Al-Quran itu diturunkan ke orang yang bisa baca, bisa nulis, orang dengan gampang menuduh Al-Quran karangan Nabi Muhammad. Tapi justru karena diturunkan ke orang yang tidak baca mace, tidak baca nulis, dengan keindahan Al-Quran yang begitu luar biasa, tuduhan itu terbantahkan. Inilah bukti terbesar Nabi Muhammad itu Nabi. Orang tidak baca nuduh Al-Quran itu karangan Nabi Muhammad. Bagaimana mereka menuduh? Nabi menulis mace tidak baca. Al-Quran yang indah kalimatnya itu kan luar biasa, mengalahkan syair orang Arab saat itu. Nah itulah ya, oke. Yang keempat, ada seseorang disebut Nabi punya 4 sifat wajib. Apa itu? Sidik, jujur. Nabi nggak pernah bohong, ya. Kalaupun seandainya dalam tanda kutip dia pernah bohong, bohongnya pun canda dan benar. Ya, bohongnya itu benar. Yang dulu pernah saya cerita, ada nenek-nenek nanya ke Nabi, kira-kira ya Rasul, kira-kira saya ini masuk surga enggak? Saya sudah rajin sholat, saya rajin puasa, saya rajin beribadah intinya. Kata Nabi, Nek, kalau nengok potongan nenek ini, Nek, tidak masuk surga. Nangis neneknya. Kenapa ya Rasul? Karena ternyata di surga ada nenek-nenek. Semua kita ibu kalau masuk surga kembali muda lagi. Umur penghuni surga itu kata Nabi 30-33 tahun. Jadi nanti ibu akan seumuran dengan anak-anaknya. Ya. Dan di surga tidak ada orang jelek. Kalau di dunia ini kan ada yang cikar, ada yang setengah cikar. Di surga semuanya cantik, semuanya ganteng. Rambut yang putih, hitam lagi. Gigi yang hilang dari gigi hilang. Dia kulit yang keriput, glowing lagi. Nah itu di surga. Ya. Yang kedua, amanah. Apa arti amanah? Dapat dipercaya. Nabi sebelum diangkat jadi Nabi, gelarnya Al-Amin. Kemudian yang ketiga, beliau menyampaikan, tidak ada yang Nabi sembunyikan. Saat beliau meninggal dunia, semuanya telah disampaikan kepada kita. Dan yang terakhir, Fatona, Nabi itu cerdas. Ustaz, mana bukti Nabi cerdas? Ka'bah pernah direnovasi. Saat renovasi selesai, Hajar Aswad kan terlepas. Timbul masalah baru, siapa yang bakal meletakkan tuh Hajar Aswad? Kata suku Quraisy, kami yang harus meletakkan. Kata suku yang lain, kami berburu. Dan sudah-sudah berkelahi saat itu. Sampai pada akhirnya mereka mendatangi Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, kata mereka, ayo kasih kami solusi. Kira-kira apa yang mesti kami lakukan supaya masalah peletakan Hajar Aswad ini selesai? Gampang, kata Nabi. Kalian ambil kain, letakkan Hajar Aswad di tengah-tengah, lalu setiap kepala suku pegang
pegang ujungnya, kita letakkan sama-sama. Maka tidak ada suku yang merasa dilebihkan atas suku yang lain. Orang kalau tidak cerdas, tidak terpikir. Dalam hidup ini ada orang yang tidak sekolah tapi cerdas. Ada. Kalau ibu pernah baca ada Bob Sadino. Nah itu nggak sekolah tapi cerdas. Ada orang juga pendidikan tidak tinggi tapi cerdas. Mantan Menteri Kelautan kita dulu, zaman Pak Jokowi, Susi. Bu Susi, kaya raya, bahasa Inggrisnya jangan ditanya, orangnya cerdas. Jadi cerdas itu bukan ditunjukkan lewat titel, tapi lewat cara berpikir dan cara berbuat. Ya, oke. Yang kelima, tanda seseorang disebut nabi membawa kabar gembira. Nah, nabi banyak kabar gembiranya. Di antaranya kabar gembira yang dibawa oleh nabi, semua umat Islam itu pasti masuk surga, kecuali yang datang. Yang kedua, kabar gembira yang dibawa nabi itu kita orang Islam ini bisa masuk surga sekeluarga. Ini kabar gembira nih. Nah, ini kan udah sering kita bahas ya. Yang keenam, tanda seseorang disebut nabi maksum. Apa arti maksum? Terbebas dari kesalahan. Jadi nabi itu tidak melakukan kesalahan. Beliau maksum. Nah, beda dengan kami para ustaz, para kiai, para habaib, itu tidak maksum, apalagi manusia biasa. Tidak maksum. Kita ini punya salah semua. Rasulullah bersabda, kullu ibnu Adam khata'un. Semua anak cucu Nabi Adam itu punya khata', punya salah. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Tapi sebaik-baik orang yang salah, yang dia belajar memperbaiki kesalahannya untuk menjadi orang yang soleh. Kita orang yang salah tapi pengen soleh. Insya Allah. Oke. Yang terakhir, tanda seseorang disebut nabi, dia punya kekhususan fisik yang tidak dimiliki manusia biasa. Contoh, Nabi Musa, fisiknya yang kuat. Nabi Musa bersama dengan Bani Israel itu fisiknya kuat. Yang itu yang dimanfaatkan oleh Fir'aun untuk membangun piramida. Jadi Nabi Musa itu kuat orangnya. Yang kedua, Nabi Yusuf, apa tanda fisiknya? Ganteng. Nah, ini masih tahu. Apa? Menafsirkan mimpi. Takwil mimpi. Tanda fisiknya? Ganteng. Ganteng. Jadi kalau ada pertanyaan, Ustaz, siapa manusia yang paling ganteng? Laki-laki yang paling ganteng? Nabi Yusuf. Ganteng mana antara Nabi Yusuf sama suami ibu? Nabi Yusuf. Yang kedua, siapa manusia yang paling ganteng setelah Nabi Yusuf? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Kalau diibaratkan sebuah lingkaran, Oh, iya. Nabi Yusuf itu setengahnya. Setengah ketampanan manusia itu milik Nabi Yusuf. Seperempatnya milik Nabi Muhammad. Seperempat sisa dibagi rata untuk orang lain. Jadi kami sisa ketampanan Nabi Yusuf. Bayangkan ya, kalau suami ibu yang ganteng itu saja lah macam Mila ganteng, bagaimana dengan tampannya Nabi Yusuf? Ya. Saking tampannya Nabi Yusuf kan ada cerita. Wanita-wanita Mesir dikasih apel sama pisau. Setelah isu Zulaiha dan Yusuf terbongkar menjadi gosip hangat di Mesir, maka Zulaiha mengundang sosialita Mesir, ayo ke istana, dikasih pisau ke apel. Saat Nabi Yusuf keluar, mereka yang awal ngiris apel, pas Nabi Yusuf keluar itu, yang mereka iris bukan apel lagi. Jadi mereka berdarah dan itu tidak sakit. Bayangkan, tidak sakit. Nah ini tanda-tanda orang ganteng itu memang macam ya. Saya sering bilang ibu kalau nak menilai lagi ibu ganteng berbeda macam itu lah. Saat ibu lagi sakit, ibu malah lagi hilang sakit ibu. Berarti suami ibu ganteng. Khususnya nanti saat lahiran yang hamil. Kalau lagi hamil, nengok lagi tak terasa sakit, berarti luar biasa ganteng. Ustaz tak ngaruh. Kalau tak ngaruh standar. Kalau tambah sakit pasti mau lagi, berarti dia
beliau kan punya kekhususan fisik. Nabi Yusuf yang ganteng, Nabi Musa yang kuat. Nabi Muhammad apa kekhususan fisiknya? Pertama, keringat Nabi selalu di atas duri. Orang kalau Nabi lagi ngajar macam ini, berebut duduk dekat Nabi. Bukan hanya karena wajahnya yang tampan, tapi bau tubuhnya yang harum. Itu Nabi Muhammad. Makanya beda dengan kita. Kalau belajar baca duduk jauh-jauh dari ustaz kan. Baca paling jauh. Harusnya kan dekat-dekat dengan ustaznya, Bu. Ya. Anas bercerita, suatu ketika Nabi pernah tidur siang di rumah kami. Ibunya Anas mewadahi keringat Nabi. Ditanya sama Nabi, ya Ummu Sulaim, "Ma hadzal ladzi tasna'in?" Apa yang kau lakukan? Kata Ummu Sulaim, "Ya Rasul, ini keringatmu. Kami jadikan minyak wangi kami." Wa huwa min atyatid tibi. Ini minyak wangi yang paling harum. Keringat Nabi. Jangan ditanya keringat kita. Wangi tak? Yang mandi seminggu sekali jangan tanya. Yang kedua, ludah Nabi obat. Saat Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, singgah di Gua Thur. Hijrahnya kan berdua, cuma sama Abu Bakar. Saat masuk ke Gua Thur, kata Abu Bakar, "Ya Rasul, nanti dulu antum masuk, saya bersihkan dulu di gua. Aku nanti ada binatang berbisa." Benar? Ada kalajengking dengan Abu Bakar. Bengkok. Awalnya ditolak sama Abu Bakar dan tidak dikasih tahu ke Nabi, takut menyusahkan Rasulullah. Akhirnya masuklah Nabi. Saking sakit ya, tidak setahan lagi Abu Bakar, setangis. Nabi pun nanya, "Wahai Abu Bakar, apakah engkau sedih hijrah dari Mekah ke Madinah bersama saya?" "Tidak ya Rasul." "Apakah engkau takut diuber-uber orang kafir Quraisy?" "Tidak ya Rasul." "Kenapa engkau nangis?" "Sebenarnya tadi kaki saya disana kalajengking," kata Abu Bakar. "Mana?" Ditengok Nabi bengkak. Di ludah Nabi cuk, gosok dikit kempes. Ludah Nabi. Ludah kita. Anak saya kemarin, Bu, yang nomor 20 itu kakak Zakia, itu kan agak aktif anaknya, lincah, kirim keningnya. Pokoknya anak lincah lah tuh, anak yang nomor 20. Kepala kena dinding, benjol. Kok nak nyupi, benar tak di ludah boleh ubat? Kok gosok? Bismillah padahal sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Gosok. Cigil aja nih mau ke bawah kan? Tambah kotor. Emaknya sampai marah. Baru pertama bangkak jatuh lagi kok. Ya, sebenarnya tadi mau ludah. Karena kan buktiin kira-kira ludah itu obat atau bukan. Ternyata beda kita Nabi Ibu. Jadi maksud saya jangan cube-cube, butuh-cube ya kalau punya cucu jangan beda. Udah kita ini banyak penyakit kan. Kalau udah Nabi obat. Oke, berikutnya yang ketiga. Kekhususan fisik Nabi yang tidak dimiliki manusia biasa. Nabi nggak punya bayangan. Jadi kalau beliau berdiri di bawah sinar matahari nggak ada bayangannya. Kenapa Nabi nggak punya bayangan? Karena beliau pernah berdoa, "Waj'alni nura." Ya Allah, jadikan aku cahaya. Cahaya, kata cahaya nggak ada bayangan. Jadi Nabi kita itu cahaya. Yang keempat, Nabi kalau tidur cuma matanya saja, hatinya tidak. Aisyah pernah nanya, "Ya Rasul, apakah engkau tidur sebelum sholat witir tadi?" "Enggak, wahai Aisyah," kata Nabi, "yang tidur cuma mata saya, hati saya tidak." Nah ini juga beda dengan kita. Kalau kita tidur, mata tidur, hati tidur. Tidak tahu kisah ini, orang pawai kadang lewat. Iya, saking tidur siangnya dan seterusnya ya. Yang kelima, Nabi tidak pernah menguap. Kalau ngantuk beliau nggak menguap. Nggak pernah sama sekali. Beda dengan kita. Ngantuk dikit, muak. Kalau Nabi nggak pernah muak. Kemudian yang keenam, Nabi bisa melihat dari balik badan tanpa memutar badan. Melihat dari balik punggung tanpa memutar badan. Jadi beliau tahu apa yang terjadi di belakang beliau. Tanpa perlu menoleh. Kalau kita kan tak tengok dulu. Jadi dalilnya sahih. Riwayat Imam Muslim dari Anas. Kata Anas bin Malik, kami pernah sholat bersama dengan Nabi. Selesai sholat, Nabi menghadap ke arah kami. Nah saat Nabi menghadap ke arah kami, Nabi berkata, "Ayyuhan nas, ini imamukum." Wahai kalian sahabat
sahabatku manusia, aku ini imam kalian. Fala tasbiquni bil ruku' wala bis sujud wala bil qiyam wala bil insiraf. Yang namanya imam itu gerak dulu, kata Nabi. Jangan kalian bergerak mendahului imam, tidak boleh. Barengan aja nggak boleh. Makanya kalau kita sholat berjamaah, biarkan imam selesaikan dulu takbir, baru kita gerak. Ini imam baru Allah, kita baru gerak. Nah, jangan. Karena kata Nabi, fa inni arakum amami wa min khalfi. Tadi saat sholat aku tahu siapa yang mendahului saya, kata Nabi. Saya bisa melihat kalian, baik kalian di depan saya maupun kalian di belakang saya. Itu kekhususan Nabi. Kita tidak baca. Yang ketujuh, Nabi bisa mendengar suara dari langit dan melihat apa yang di langit, termasuk mendengar apa suara yang ada di bumi. Nabi, seperti Nabi pernah bersabda di hadis At-Tirmidzi, di langit itu kata Nabi setiap 4 jari di langit itu, setiap 4 jari ada malaikat meletakkan keningnya bersujud kepada Allah di langit. Setiap 4 jari. Berarti banyak banget tuh jumlah malaikat. Per 4 jari di langit itu kata Nabi, ma fiha mawdi'u arba'in asabi' illa wa malakun wadi'un jabhatahu sajidun lillah. Bersujud kepada Allah. Nabi pernah dengar suara dari bumi. Ini hadisnya riwayat Imam Bukhari Muslim. Dari Abdullah bin Abbas, saat Nabi lewat di kuburan, Nabi mengatakan, yu'adzabani, mereka berdua ini diazab kubur. Sahabat nanya, ya Rasul, apa penyebabnya? Kata Nabi, yang satu ini kencing dan dibasuh. Nah, ini tolong sampaikan ke anak cucu kita. Kalau buang air mesti istinja, bersihkan najisnya. Karena tidak ada penyebab terbanyak orang diazab di dalam kubur kecuali kencing dan dibasuh. Banyak dianggap sepele. Kita banyak lewat di jalan, ada orang yang setahan lagi kencing pinggir jalan, dibasuh dah. Yang kedua, kenapa ya Rasul? Yang kedua kata Nabi, karena yang syirik namimah, suka adu domba orang, menjelek-jelekkan orang, ya tidak usah ada kawan kayak ibu tuh, dijelek-jelekin ya. Nah ini nanti masuk kubur, diazab di dalam kubur. Lalu Nabi memotong tanaman, ditanam di 2 kuburan itu. Sahabat tanya lagi, lima fa'alta hadza ya Rasulullah? Kenapa engkau tanam pohon ya Rasul? Dijawab oleh Nabi, selagi pohonnya masih hidup, tumbuhan ini masih hidup, insya Allah akan meringankan adab kubur. Itulah kenapa di Indonesia kubur ditanam bunga. Di Semelia ditanam Tanam. Tanam enggak? Pertama menghilangkan kesan angker, yang kedua sunnah Nabi untuk meringankan adab kubur. Dalil ini yang dipakai oleh Imam Syafi'i, kalau bunga saja bisa meringankan adab kubur, maka kiriman doa pahala buat orang yang sudah meninggalnya. Istri ngirim pahala buat suaminya, suami ngirim pahala buat istri, anak ngirim pahala buat orang tua. Bisa jadi juga orang tua ngirim pahala buat anaknya, pahalanya nyampe. Kalau ada orang bilang nggak nyampe, nggak usah, nggak percaya, tinggal lah kami kirim bilang. Kami kirim, nggak nyampe, balik lagi bilang. Mereka banyak juga nih yang suka membina-binakan tadi. Jika jangan lama apa namanya kata dia, bunga bina. Jika tak usah tahlil, nggak nyampe, nggak pahalanya. Ini dari pohon aja bisa meringankan adab kubur, apalagi kiriman doa. Orang-orang macam tubuh yang suka menyala-nyalain kita itu, ilmunya baru dikit. Orang itu kalau ilmunya luas, ini lurus ya. Orang kalau ilmunya luas sedikit menyalahkan orang, tapi orang kalau ilmunya sedikit banyak menyalahkan orang. Jadi kalau tadi kawan kita dikit-dikit nyalah kita, bin'ah, nah itu baru belajar. Ya, rumus ini Bu. Ya, jadi kalau siapapun pokoknya dalam perkara agama suka membina-binakan orang, menyalah-nyalakan orang, ilmu berdikit. Lihat ibu yang sering hadir di kajian kita, dikit kan nyalain orang, benar lah? Apa sering nyalain orang? Sering Ustaz nyalain suami. Kalau orang kan suami baik. Oke. Yang terakhir
Kekhususan fisik Nabi yang tidak dimiliki manusia biasa adalah Nabi tidak pernah mimpi basah. Nah ini kekhususan fisik Nabi. Kalau orang laki kan tanda dewasanya apa? Mimpi basah. Kami orang laki ini. Perempuan ada nggak mimpi basah? Ada. Dulu ada Fatimah binti Qais. Beliau pernah bertanya sama Nabi, ya Rasul, apakah ketika kami perempuan mimpi basah, kami mesti mandi junub? Ya, kata Nabi. Jadi kalau ibu suatu saat mimpi basah, mandi junub. Ya, mimpi basah itu mimpi berhubungan suami istri. Ya. Nah, inilah kekhususan fisik Nabi. Kita masuk poin berikutnya. Kenapa kita mesti mencontoh Nabi? Banyak alasannya. Tapi kita ambil paling tidak 5 saja. Yang pertama, kita mesti mencontoh Nabi karena Nabi kita manusia sama seperti kita. Manusia disuruh mencontoh manusia cocok. Tapi kalau manusia disuruh mencontoh malaikat gak cocok. Kenapa gak cocok? Malaikat hanya punya akal, gak punya nafsu. Manusia punya akal, punya nafsu. Kalau Nabi kita gak punya nafsu, bingung kita yang punya nafsu ini. Nabi kita juga bukan hewan, bukan binatang. Binatang kebalikan dari malaikat. Malaikat punya akal, gak punya nafsu. Hewan punya nafsu, gak punya akal. Kalau Nabi kita binatang, kita yang punya akal, bingung nyontohnya. Nabinya gak punya akal. Ayam, kambing kalau disuruh terbang bisa gak? Disuruh nyontoh burung, gak bisa. Ya. Kemudian sapi disuruh belajar berenang seperti ikan, baca ada? Tidak baca. Sapi mencontoh sapi, kambing nyontoh kambing. Nah itu baru cocok. Ya. Nah ini alasan pertama kenapa kita mesti mencontoh Nabi, karena Nabi manusia. Dalilnya banyak. At-Taubah 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang Rasul dari golongan kalian sendiri pun. Al-Kahfi 110. Qul innama ana basyarun mithlukum, katakan wahai Muhammad, aku manusia sama seperti kalian. Yang kedua, kenapa Nabi kita harus dijadikan contoh? Karena sunnahnya sesuai dengan fitrah kita. Ajaran beliau sesuai dengan fitrah kita manusia. Yang paling sering saya sampaikan itu, laki-laki suka sama perempuan, perempuan suka sama laki-laki. Itu fitrah. Dan alhamdulillah fitrah itu disalurkan lewat yang namanya pernikahan. Di sebuah agama itu tokoh agamanya gak boleh nikah. Agama apa? Nasrani. Pastornya itu gak boleh nikah. Dikiranya sama seperti Nabi. Nabinya kan gak nikah, gak bisa. Akhirnya pengikutnya mengira gak menikah itu dikiranya sunnah Nabi. Akhirnya gak nikah. Di kita siapapun boleh nikah. Orang kaya, orang miskin, boleh. Yang cikar, boleh. Setengah cikar, boleh. Ustaz, boleh. Kalau Ustaz tak boleh nikah, berhenti saya jadi Ustaz. Nah ini ya. Yang ketiga, kenapa kita mesti mencontoh Nabi? Karena Nabi itu bisa dicontoh oleh siapapun, bisa dicontoh dalam perkara apapun. Ustaz, saya orang kaya, Nabi pernah kaya. Ustaz, saya orang miskin, Nabi pernah miskin. Ustaz, saya pejabat, Nabi pernah jadi raja. Begitu juga dengan rakyat. Siapapun bisa contoh Nabi itu. Ustaz, saya pedagang, Nabi dari kecil pedagang. 12 tahun tadi itu, bahkan dagangnya lintas negara. Saat saya guru, Nabi diutus menjadi mu'alim. Innama bu'ithtu mu'aliman. Aku ini diutus menjadi guru, kata Nabi. Ustaz, saya tentara, polisi. Nabi terjun ke medan perang. Ayo, apa lagi? Ustaz, saya seorang dai. Nabi berdakwah. Jadi Nabi kita itu bisa dicontoh oleh siapapun, bisa dicontoh dalam perkara
Dikabul tidak doa? Dikabul. Banjir besar. Dunia ini, bumi ini pun pernah banjir besar. Tak sampai pun yang selamat kecuali naik perahunya Nabi Nuh. Termasuk anaknya Nabi Nuh, siapa? Kan'an tidak beriman. Maka Nabi Nuh itu sering disebut bapak manusia kedua setelah Nabi Adam. Nabi Adam bapak biologis, Nabi Nuh bapak ideologis manusia. Kemudian kalau Nabi kita Nabi Daud, Pak Bupati baca contoh, Pak Camat, Pak Lurah, Gubernur, Presiden, orang biasa macam kita tidak baca. Kalau Nabi kita Nabi Sulaiman, beliau tak pernah miskin, kaya terus. Orang miskin tak baca contoh Nabi Sulaiman. Pun kalau Nabi kita Nabi Isa tadi, kita yang punya rumah tangga bingung bagaimana membangun rumah tangga yang baik. Tidak pernah kawin. Nah, alhamdulillahnya ini yang kadang kita tidak menyadari. Jadi Nabi kita itu bisa dicontoh oleh siapapun, bisa dicontoh dalam perkara apapun. Yang keempat, kenapa Nabi kita mesti dijadikan panutan? Karena akhlaknya mulia. Yang mengakui indahnya akhlak mulia Nabi siapa? Allah. Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pun di Al-Qur'an ayat ke-4. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Jadi Allah langsung yang mengakui indahnya akhlak Nabi, bukan manusia. Kalau Allah yang mengakui, tidak ragu kita. Wong Allah yang mengakui. Yang terakhir, yang kelima, kenapa kita mesti mencontoh Nabi? Karena Nabi kita manusia terbaik, bahkan makhluk terbaik. Nabi terbaik, manusia terbaik, makhluk terbaik. Sebagai contoh, Nabi dan Rasul berapa jumlahnya kemarin? Lagi ingat tak? 124.000. Salah 25. Jumlah Nabi dan Rasul 124.000. Itu ketika Abu Dhar nanya Nabi. Nabi dan Rasul ya 124.000. Rasulnya berapa? 313. Jadi nggak semua Nabi Rasul, tapi setiap Rasul pasti Nabi. Bedanya apa? Banyak. Rasul itu dia biasanya membawa risalah yang baru. Nabi meneruskan. Kayak Nabi Harun dan Nabi Musa. Nabi Musa Rasul, Nabi Harun Nabi. Ya. Kemudian dari 124.000 Nabi dan Rasul, 313 Rasul, 25 yang wajib kita ketahui yang namanya disebutkan dalam Al-Quran. Anak TK biasanya apa? Ada lagu soal Adam Idris. Ibu apa? Ada guru TK ada di sini. Guru TK itu apa biasanya? Adam Idris, Nuhud Soleh, Ibrahim. Nah, betul lah. Oke, apa? Dari 25, 5 disebut Nabi Ulul Azmi. Siapa? Urutan Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi kita itu Nabi terbaik. Nah, ini alasan kenapa kita mesti mencontoh Nabi. Yang pertama tadi karena Nabi kita manusia. Yang kedua karena ajarannya sesuai dengan fitrah kita. Yang ketiga karena Nabi kita bisa dicontoh oleh siapapun dan dalam perkara apapun. Yang keempat karena Nabi akhlaknya mulia, diakui oleh Allah. Yang kelima karena Nabi kita makhluk terbaik. Terakhir sebagai penutup dari saya, perkara apa yang harus kita contoh dari Nabi? Yang pertama perkara akidah. Ini harus Nabi itu tidak pernah menyembah berhala sama sekali. Ketika orang Makkah sibuk menyembah berhala, Nabi tidak. Beliau malah menyendiri di Gua Hiro. Seumur hidup Nabi tidak pernah berbuat syirik. Maka saya mengajak kita semua, ayo ini yang pertama yang harus
Kalau kita mau bertaubat, insya Allah taubat kita akan diterima. Lagi ada yang beriman di sini? Bu, yang pakai susu, tidak usah. Tidak pakai susu minum cikan. Apalagi pakai susu, di susu itu tidak usah. Ya. Nah banyak nih orang berbuat syirik, maka ini termasuk banyak dukunnya. Semua dukun tak boleh dipercaya, kecuali dukun beranak. Ya. Kalau mendatangi dukun aja tak boleh, apalagi jadi dukun. Ya, ada yang berniat jadi dukun. Jangan ya. Oke, berikutnya perkara apa yang harus kita contoh dari Nabi? Ibadah. Ibadah Nabi itu kita semua tahu. Nabi itu dosanya dijamin diampunkan kalau pernah dia. Karena dia masuk. Orangnya sudah dijamin masuk surga. Tahajudnya macam mana? Sampai bengkak kakinya. Suatu malam Aisyah mengatakan, sebelum saya tidur saya lihat suami saya sholat malam. Tengah malam saya bangun, beliau masih sholat. Pas mau subuh saya bangun lagi, masih sholat tahajud juga. Saya pun bertanya kepada Rasulullah, kata Aisyah, ya Rasul, bukankah dosamu sudah diampunkan? Bukankah engkau dijamin masuk surga? Benar kata Nabi, tapi justru kata Nabi, inilah cara saya bersyukur. Apabila aku muhammadan syakura. Kita sudah dijamin ampunkan dosanya, Bu? Belum. Pahala tak banyak belum? Belum, tidak sepira. Surga lah masuk setelah dijamin? Tidak jelas. Ya, macam mana tahajud kita? Nunggu ada yang salah. Nah ini kita. Maka ayo kita contoh Nabi. Yang kedua, ibadah Nabi itu Bu, dengan ilmu. Maka kalau sholat, jangan sekedar sholat, belajarlah ilmu tentang sholat. Yang belum hafal bacaan sholat, ulang dari sini, ayo pelajari lagi. Saat saya sudah nenek-nenek, nggak ada urusan. Bisa jadi nenek-nenek lebih panjang umurnya dibandingkan kami yang muda-muda. Ya. Jangan diaminkan, meninggal benar. Ya. Jadi ayo selagi masih hidup, masih ada kesempatan memperbaiki sholat kita, ibadah kita. Yang belum hafal bacaan sholat, daripada nonton sinetron tidak jelas, nonton film tidak jelas, ya Allah lagi yang hafal bacaan sholat. Doa iftitah, Allahu Akbar kabiro, apa artinya? Walhamdulillahi katsiro, apa artinya? Insya Allah lebih khusyuk sholat kita. Yang kedua, yang ketiga yang harus kita contoh dari Nabi, akhlak. Apa akhlak Nabi? Pertama, Nabi itu pemaaf, bukan pendendam. Itu Nabi. Nabi sebesar apapun salah orang dimaafkan sama beliau. Kalau urusannya dengan pribadi beliau. Maka Aisyah pernah bercerita, Rasulullah itu kata Aisyah selalu memaafkan kesalahan orang. Dan waktu Taif dimaafkan orang Taif. Padahal waktu Taif itu ditawarkan, dilengkapkan dengan 2 gunung. Jangan kata Nabi, saya maafkan. Kemudian di kota Madinah ada seorang Yahudi yang buta. Tiap hari jelekkan Nabi. Yahudi yang buta tadi di kota Madinah. Tapi tiap hari juga Nabi menyuapkan si Yahudi tadi dengan roti. Ibu pernah makan roti Arab tak? Yang pernah haji umroh. Keras luar biasa. Saya 4 tahun di Mesir makan roti Arab. Kami jarang makan nasi di Mesir. Itulah badan saya kecil. Kalau makan nasi mungkin bisa tinggi, benar. Ya. Keras luar biasa. Dan Nabi tahu Yahudi yang jelek-jelekkan Nabi, Muhammad Majnun, Muhammad Kahin, Muhammad Sahir, Muhammad Gilin, Muhammad Dukun, Muhammad Penyihir, dituduhnya Nabi. Jika rasa dengan Nabi Muhammad, hati tiap hari Nabi nyuapin dia. Gigi nyongkok dilembutkan dulu sama Nabi, baru disuap. Sampai Nabi meninggal, Abu Bakar bertanya kepada anaknya, wahai Aisyah, anakku, adakah perbuatan Nabi yang belum saya lakukan? Kata Aisyah, tadi ya, wahai ayahanda. Apa itu? Nabi selalu datang ke pasar Madinah. Di sana ada orang Yahudi yang buta, yang tiap hari jelekkan Nabi, tapi tiap hari juga Nabi memaafkan dia. Datanglah Abu Bakar ke pasar Madinah tadi. Dan benar, di pojokan pasar ada orang Yahudi yang buta. Dia tidak tahu sampai yang datang pokoknya, tapi gawe jelekkan Nabi terus.
Disuaplah sama Abu Bakar seperti yang dilakukan Nabi. Cuma Abu Bakar tak tahu cara. Roti yang keras tadi main suap-suapin. Mana Yahudi tadi? Kamu siapa? Kenapa kata Abu Bakar? Mana orang yang biasa nyuapin saya? Kenapa kata Abu Bakar? Dia soalnya nyuapin saya direbutin dulu. Gak kayak kamu kasar. Nangis Abu Bakar. Kamu mau tahu kata Abu Bakar siapa orang yang biasa menyuapkan kamu? Dia Muhammad yang tiap hari kamu jelekkan. Detik itu juga orang Yahudi masuk Islam. Maka ini pelajaran buat kita. Kalau ada orang jahat sama kita, jangan balas dengan kejahatan, balas dengan kebaikan. Supaya apa? Bisa jadi menjadi asbab hidayah. Ada orang misalkan ada suami yang hutang kayak kita, jangan dimusuhi. Ya, berbuat baik bila perlu beri duitnya. Baikin. Mudah-mudahan jadi asbab hidayah. Ada orang tiap hari jelekkan kita, jangan dibalas kejelekan. Pertama bisa menjadi asbab hidayah. Yang kedua, kalau kita balas keburukannya, kejahatannya, apa beda kita ini? Sama baik. Ini banyak para istri ngomong suaminya jahat. Oh pacar, oh balas lebih jahat lagi. Ada yang kan ngomong kayak kadang-kadang para bini. Apa? Jangan main cewek. Oh pacar cari cowok. Kalau kita melakukan itu, apa beda kita? Sama-sama jahat. Maka saya mengajarkan istri saya sekarang. Saya bilang sama istri saya, kalau ada orang jahat sama kita, siapapun, mau keluarga, mau orang asing, kita doakan, kita balas dengan kebaikan. Kenapa Pak? Karena istri saya kan bukan ustazah. Karena kalau kita balas dengan kebaikan, pertama kata saya, kita mencontoh Nabi. Nabi tidak pernah membalas keburukan orang dengan keburukan. Kita ini kan pengen satu surga dengan Nabi. Jadi apapun yang dilakukan Nabi kita lakukan. Yang kedua itu tadi, kalau membalas keburukan dengan kebaikan bisa jadi asbab hidayah. Yang ketiga, kalau kita balas keburukan dengan keburukan, orang jahat yang kita balas dengan jahat, orang ngomongin kita ngomongin kulit dia, orang bongkar aib kita bongkar aib dia. Apa beda kita kayaknya? Alhamdulillah istri saya dengar. Ya. Jadi kalau suami jahat, balas dengan apa? Kebaikan. Suami pelit, ibu layani suami maksimal. Mudah-mudahan jadi asbab hidayah. Sampai kapan? Sampai meninggal. Ustaz, sabarnya ada batas, sabar tak ada batas Bu. Ini barusan ada yang WA saya, dokter di Pangkal Pinang. Suaminya kasar, cuek. Nasihat pertama saya sabar. WA lagi di berapa kali pokoknya lah, hampir kurang lebih 5 bulan sempat bertemu sama saya dan suaminya. Saya tetap memberi nasihat sabar. Ustaz, masa saya harus sabar terus? Iya. Kenapa saya harus sabar? Emang sabar tidak ada batas Ustaz? Tidak, karena pahala orang yang sabar tidak ada batas kata saya. Surga. Tapi kayaknya sabar juga sebuah dokter itu. Dia rencananya menggugat cerai suaminya. Ya ada penampilan. Maka belajar dari Nabi bahwa suami kalau punya salah maafkan. Sama kayak kita punya salah sama suami pengen dimaafkan. Maka kalau kita pengen mudah dimaafkan, mudah memberi maaf. Jangan dendam. Orang yang hidup menikah bertahun-tahun punya dendam dengan pasangannya, itu nikahnya tidak akan nyaman. Tidak berbau. Maafkan. Kalau tidak mampu maafin suami, bahasa saya pernah gugat cerai suami. Tidak. Jangan sampai ibu dendam sama suami, duitnya diminta. Licok. Saya juga sering bilang sama bapak-bapak, maafkan Pak kesalahan istri. Kalau nggak sanggup maafin kesalahan istri, jangan temen. Pulangkan dia ke orang tuanya. Jangan sampai hidup bertahun-tahun baju istri yang cuci, tapi dendam sama istri, kan kurang ajar Pak. Ya. Makanan istri yang masak, masih sakit hati sama istri. Itu orang-orang yang kurang ajar namanya. Ya. Jadi mau maafin suami, Bu, mau. Semua salah suami mau dia maafin. Insyaallah. Walaupun dia kawin lagi. Oh, katanya tadi banyak dilakukan benar. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan materi kita hari ini bermanfaat.
ya mengurangi keberkahan ilmu kita insyaallah. Ibu datang dari rumah ke sini pahala sudah tercatat. Tapi kalau tadi kita pulang tidak jadi kita belajar, rugi, bensinnya habis, capek, yang paling rugi saya dari maka tidak rugi dia sendiri gitu. Tapi alhamdulillah insyaallah berapapun yang hadir kita tetap belajar. Ya memang hari ini orang Maulid ya mungkin juga ada yang malas dan ada masalah karena belajar agama itu balik ke pribadi masing-masing. Ilmu itu kalau butuh ambil, kalau tidak ya silakan urusan masing-masing. Kalau kata Imam Ahmad itu manusia sebenarnya butuh dengan ilmu, lebih butuh dengan ilmu harusnya dibandingkan dengan makan. Karena kalau makan cuma 3 kali sehari, ilmu itu berguna setiap detik nafas kehidupan kita. Ada yang mau nanya? Cukup? Cukup ya. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah. Saya doakan ibu-ibu sehat terus, rezekinya berkah, utangnya lunas, yang belum berangkat haji umrah dipanggil ke Baitullah, dan mudah-mudahan para orang tua kami kita semua panjang umur dalam ketaatan, istiqomah dalam kebaikan, meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Kalau ibu berdoa jangan lupa doain saya. Ya, pertama mudah-mudahan sehat, khususnya suaranya. Ya, karena tidak enak suara macam ini ibu tidak enak. Ya, aslinya kan bagus dari ini. Ini agak orang lain lah saat drama. Ya, terima kasih ya para orang tua kami, ibu-ibu semuanya menjadi para pejalan yang biar cepat asal selamat. Ya, biar jalan biar lambat asal selamat, biar cepat asal selamat. Kemudian jangan lupa baca Al-Quran. Ingat tadi bersihkan hati supaya melihat ahli maksiat dengan tatapan husnuzon. Ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.